saat ini lagi viral. Saat ini sedang meledak-meledaknya masalah kasus Mas Beki, putra Kiai Jombang. Dan saat ini banyak sekali konten-konten kreator sekarang yang respon permasalahan kasus dugaan rekayasa yang dihadapi oleh putra Kiai Jombang. Jadi kemarin itu sebetulnya sudah ramai kasusnya Mas Beki ini. Persidangan yang sangat lucu di sepanjang sejarah. Hampir sama ceritanya seperti rekayasanya Sambo. Cuman kan ketidakbenaran ini, informasi ini itu ketimbun dengan berita-berita viralnya Sambo terus. Sehingga banyak sekali misteri ketidakadilan. Satu sisi saya menganalisa, saya adalah salah satu orang dan mungkin satu-satunya ya orang yang investigasi langsung ke Sidikiyah. Saya langsung survei investigasi melalui sekunder maupun sekuler. Kita sudah survei semua itu. Menurut kita input keterangan-keterangan dari beberapa pihak, dari orang dalam sampai dengan orang luar. Bahkan isu yang santer dulu diisukan itu oleh WWC itu juga tidak ada satupun yang berani mengkonfirmasi ke saya. Ini ada apa, kan begitu? Ini ada apa? Hari ini bisa jatuh kepada pesantren Sidikiyah. Sidikiyah namanya, walaupun sekarang Sidikiyah sudah terkenal hikmahnya, tetapi Sidikiyah sudah tercoreng. Ada gudik-gudik yang dari kasus-kasus rekayasa ini. Hari ini Sidikiyah, besok bisa pesantren lain. Ketika pesantren lain diuji sama Allah. Karena ujian itu kan bisa turun ke siapa saja. Bisa ke putra siapa saja, entah putra presiden, entah putra kiai, entah putra seorang mursyid. Ujian itu bisa datang kepada siapapun. Dan kita sebagai manusia yang diuji, yang dipilih sama Allah, tidak bisa memilih. Kita itu kan cuma wayang-wayangi Gusti Allah. Coba ya, Anda bisa bayangkan, mulai kasus yang saat itu santar dan ramai, pencabulan santriwati di bawah umur yang dilakukan oleh putra Kiai Jombang. Coba kalau ini adalah keluarga Anda, bagaimana perasaannya? Coba bayangkan ketika Anda pernah nyantri di Sidikiyah, rasanya seperti apa? Coba ketika Anda mengenal atau Anda temannya atau sahabatnya Mas Beki, perasaan Anda seperti apa? Fakta, sekarang kita berbicara fakta. Dakwaan-dakwaan yang ada di JPU, yang didakwakan terhadap tersangka, ini tidak sesuai sama sekali. Jauh-jauh daripada apa yang sudah dirilis dalam dakwaan. Belum, ketika ada belasan santriwati dicabuli di bawah umur, faktanya tidak ada santriwati yang dicabuli di bawah umur. Dan yang katanya belasan santriwati yang dicabuli oleh putra Kiai Jombang, toh ternyata saksi pelapor pun cuma satu, santil, satu iwil, cuman satu pelapor itu toh. Itu pun usianya 20 tahun saat itu, dan saat ini sudah 25 tahun lebih. Coba fakta itu Anda bisa lihat, tidak berbanding lurus gitu. Lalu kita menyikapi dari sisi yang lain, saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, belum saksi fakta ya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU yang berjibun-jibun itu, yang banyak
ini adalah saksi-saksi narasi. Bisa disebut saksi-saksi katanya dengar isu dari si A, si B, si C. Ketika ditanya dalam persidangan si A, si B, si C itu siapa? Tidak tahu Pak, saya sudah lupa. Apakah ini yang disebut saksi yang bisa memberatkan terdakwa? Lalu, terakhir kemarin saya menyimak sebuah berita, ada saksi fakta. Ada dua kejadian, ada dua peristiwa. Sedangkan saksi-saksi ini bahkan tidak berharap tuh, malahan tidak membenarkan, padahal itu saksi yang itu saksi dari JPU, bukan saksi dari Mas Beki, bukan. Malah menyampaikan ketidakbenaran itu, menyampaikan ketidakabsahan itu atas dakwaan yang sudah tertulis dalam kasusnya Putra Kiai Jombang. Ayo sekali-kali kita kontrol kebenaran, kita kontrol sosial tentang hukum. Belum saat itu saksi terlapor itu pernah ditanya dalam persidangan, kisi-kisinya adalah bagaimana kejadian saat saudara terdakwa ini melakukan pemerkosaan terhadap Anda, seolah-olah itu seperti itu. Lalu dijawab sama si pihak korban, saya membuka kancing sendiri. Saya membuka kancing sendiri Pak. Ini lucu gitu. Pemerkosaan tetapi buka kancing sendiri. Apakah si terlapor ini betul-betul terlapor? Apakah sang terlapor ini memang betul-betul pelakor? Wallahu a'lam. Belum fakta-fakta di luar sana, ada sayang-sayangan, ada chatting-chatting sayang-sayangan yang dilakukan oleh si pelapor terhadap terdakwa. Coba logika Anda mainkan, sama tidak sih? Anda dengan saya itu sepemikiran tidak? Mengganjal atau tidak? Lalu ini ada desain apa lagi dalam kasusnya Putra Kiai Jombang? Seolah-olah tempat pengadilan ini sudah terkondisi menjadi linier. Ada tempat pengadilan yang harusnya tempat untuk mencari kebenaran, tempat yang sangat sakral, dijadikan podcast oleh kelompok-kelompok itu. Seolah-olah ini ingin membangun sebuah opini bahwa di tempat pengadilan tersebut itu menyampaikan fix bahwa Putra Kiai Jombang ini bersalah. Mana ada gitu loh. Seolah-olah seperti difasilitasi oleh pengadilan. Mulai ada podcast, mulai kemarin ada unjuk rasa yang menggunakan plat merah. Coba Anda tanyakan sama hati Anda, sama pikiran Anda. Aneh apa tidak? Lucu atau tidak? Ada yang komentar sama saya, Gus ini kayak nggak percaya dengan pengadilan. Saya bukan tidak percaya dengan pengadilan. Pengadilan itu buta, hukum itu buta. Hukum itu gampang diintervensi. Bahkan hukum itu kadang-kadang banyak dipesan sama oknum-oknum. Saya ngomong seperti ini tujuannya adalah supaya ini berjalan dengan baik hukum, supaya bisa menjadi atensi semua. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah sampai mana? Sampai ke tempat pengadilan. Ini bukan rahasia, jadi saya harus sampaikan. Makanya sekarang kan sudah ada pengawas dari lembaga. Pengawasan dalam sidangnya Putra Kiai Jombang Mas Beki ini sudah ada pengawasan sekarang.
Kalau kita nggak bersuara seperti ini, bagaimana? Apa jadinya? Makanya kita bersuara terus, karena kita itu pengen mencari keadilan. Jangan cuman berita hoax dan ketidakadilan ini dipersembahkan kepada publik. Dipersembahkan kepada publik yang akhirnya menjadi dan terbentuk menjadi sebuah opini, menghakimi sesuatu yang tidak dilakukan. Masa iya persidangan putra Kiai Jombang, yaitu Mas Beki, seolah-olah dari pihak sana kok dapat sekali fasilitas yang sangat luar biasa, mulai dari podcast di tempat pengadilan, disiapkan ruangannya seolah-olah. Ini kan sangat linear sekali. Lalu kemarin unjuk rasa, ada keterkaitan mobil plat merah. Ini ada apa? Makanya penting saya menyampaikan seperti ini supaya apa? Ini juga bisa menjadi kontrol masyarakat. Mulai dari tentaranya, mulai dari polisinya, mulai dari lembaga-lembaganya, semuanya ini kan uang dari rakyat. Ketika rakyat, salah satunya saya, ini mengkontrol sosial tersebut, sektor-sektor tersebut juga kita kontrol. Ini untuk menekan yang namanya supaya ini berjalan lurus, bukan berjalan yang tidak sebanding gitu loh. Oke, kayak begini dihadirkan kan sangat lucu gitu. Sidang putra Kiai Jombang yaitu Mas Beki, seolah-olah pengadilan ini menyediakan fasilitas bisa podcast sembarangan seenaknya sendiri loh. Anda kan mungkin baru dengar, saya aja baru dengar. Kok bisa seperti itu? Ya, dari Komisi Yudisial. Sekarang dari Komisi Yudisial sudah mengawasi sidangnya Mas Beki, sudah hadir ke sana. Ini kan berkah dari Anda semua yang ikut menyuarakan. Supaya apa? Persidangan tersebut tidak kotor, tidak ada yang namanya intervensi, tidak ada tendensi lain gitu. Paham maksud saya? Tahu faktanya kan dari Komisi Yudisial kan sudah hadir untuk mengawasi persidangan tersebut. Kenapa? Karena dugaan-dugaan rekayasa ini sangat kencang sekali. Mulai kasus pemerkosaan yang dia buka kancingnya sendiri, mulai belasan santri, ini aja sudah nggak sinkron. Di bawah umur, seorang predator itu mencabuli dan memperkosa wanita-wanita santriwati di bawah umur pun tidak ada. Keanehan-keanehan ini masa tidak diungkap? Ini sangat lucu. Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan dari JPU ini seolah-olah saksi-saksi yang tidak berbobot. Saksi yang katanya jarine kae lah kae kuwi sopo? Aku nggak ngerti Pak, sudah lupa. Ini kesaksian macam apa? Makanya berkali-kali saya sampaikan sama teman-teman semua, keyakinan saya Mas Beki itu bebas.